bab syahid. Imam Muslim menulis hadis ini dengan lengkap dengan sanadnya. Bunyinya hadatsana Tuhairu ibnu Harbin, hadatsana Jarir an Suhail an abihi an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tu'adduna min syahadati qalu man qutila fis sabilillah ya Rasulullah qala inna syahidun min ummati idza qalil qalu man hum ya Rasulullah qala man qutila bis sabilillahi huwa syahid wa man mata bis sabilillahi huwa syahid wa man mata fil ghariqi huwa syahidun wa man mata fit ta'un huwa syahidun wa man mata fil batni huwa syahid. Para jemaah sekalian, jadi Rasulullah berdialog dengan para sahabat. Beliau bertanya, man tu'aduna syahadat, siapa saja yang terhitung. Ada itu artinya hitung, ta'adun itu terhitung. Kira-kira kalau kalimat bahasa Indonesia yang benar, siapa saja yang termasuk gitu kali ya. Siapa saja yang termasuk orang-orang yang syahid. Qalu, para sahabat menjawab, man qutila fisabilillah ya Rasulullah, mereka-mereka yang terbunuh pada perang membela agama Allah. Qala, Rasulullah berkata, inna syahidun min ummati idza qalil, kalau cuma yang mati karena berperang di jalan, yang terbunuh karena berperang di jalan Allah, sedikit dong dari kalangan umatku yang mati syahid. Gitu kira-kira kata Rasulullah. Kalau cuma segitu mah sedikit lah umatku yang mati syahid. Lalu sahabat bertanya lagi, qalu man hum ya Rasulullah, jadi siapa aja mereka? Ya. Qala, Rasulullah berkata, man qutila fisabilillah fahuwa syahid, barang siapa yang terbunuh dalam perang membela agama Allah, mereka syahid, mati syahid. Siapa saja yang mati, kalau tadi kan terbunuh, ini yang mati karena berperang di jalan Allah, maksudnya mati kelindas kendaraan, jatuh dari kendaraan, tapi bukan terbunuh, bahwa syahidun, kata Rasulullah, mereka juga mati syahid. Wa man qariqi wa man mata fil gharib, barang siapa yang mati tenggelam nih Pak, bahwa syahidun, mereka syahid. Contohnya awak kapal itu, KRI Nenggala, itu mereka semuanya syahid. Dijamin oleh syariat itu semuanya mati syahid kalau mereka muslim. Orang yang mati tenggelam karena berjalan untuk kebaikan, berlayar pergi ke luar negeri, berlayar di sungai, di danau, di mana saja yang untuk kebaikan, bukan untuk kemungkaran, yang untuk kebaikan, mencari rezeki kah, ingin silaturahim kah, apa saja, ketika mereka karam kapalnya, mereka semua mati syahid. Ya. Lalu man mata fi ta'un, barang siapa yang mati karena ta'un, karena pandemi, mereka semuanya mati syahid. Jadi orang-orang yang mati, yang wafat kemarin karena kasus COVID-19, kita tidak usah ragukan mereka, Pak. Mereka semuanya mati syahid. Orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya, kecuali satu. Apa yang belum tidak diampuni? Syirik sudah selesai, nggak usah dibahas. Kecuali hutangnya. Jadi saya misalnya mati syahid nih, insya Allah ngarep-ngarep ya, masih punya utang sama Pak Haji Subianto, yang bagian itu nggak diampuni oleh Allah, tetap nanti Pak Haji nagih pada saat yaumul hisab. Mau kecuali diikhlaskan, kalau tidak diikhlaskan ya nagih, antara dua aja, pahala saya kasih atau dosanya Pak Haji saya ambil. Cuma itu dealnya. Kalau udah di yaumul hisab, makanya kalau punya hutang di dunia ini bayar sebelum nanti terlambat, ya. Kecuali hutang, semuanya diampuni.
Wa man mata fil batni, siapa saja yang meninggal karena sakit perut. Nah, ini agak perbedaan ahli hadis dan ahli fikih, agak berbeda persepsi. Tapi yang mazhur itu maksudnya adalah orang yang mati keracunan. Orang yang mati keracunan itu mati syahid. Keracunan ataupun diracun pada makanannya itu mati syahid. Ya. Nah, pada kasus khusus yang taun, yang mati karena taun, itu ada hadis penyerta yang ditakhrij oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 3474, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin. Bunyi lengkap hadisnya seperti sudah sering saya bacakan di mimbar ini. An Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, sa'altu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, kana azaban yab'atsahu Allahu ala man yasha rahmatan lil mu'minin. Falaisa min rajulin yaqa'a bi ta'un fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma katabahu Allahu lahu kana lahu mislu ajri syahida. Kata Aisyah begini, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Rasulullah berkata, mengabarkan kepadaku, dulu itu adalah azab bagi orang-orang yang ingin diazab oleh Allah. Karena azaban ala ma yasha'allahu. Dulu adalah azab, ya ba'atsallahu ala ma yasha, yang diinginkan oleh Allah untuk ditimpakan azab itu. Rahmatan lil mu'minin, tapi itu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Taun itu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi tidak usah khawatir dengan Covid. Ikhtiar untuk mencegahnya wajib, ya, karena ikhtiar untuk menghindar dari taun itu adalah sama dengan mengejar rahmat Allah. Ada hadis lain lagi nanti yang menyampaikan. Tapi ketika kita kena, maka kita seolah-olah mendapatkan rahmat. Maka Rasulullah juga hadis itu, falaisa min rajulin, maka siapa saja seseorang, laki-laki atau perempuan, falaisa min rajulin yaqa'u bi ta'un, dia ditimpa pandemi, fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban, lalu dia berdiam diri di rumahnya dengan penuh kesabaran, ya'lamu, mereka dia menyadari, annahu la yusibu ila ma katabahu Allahu lahu, itu tidak tertimpa kecuali atas kehendak Allah, dia menyadari itu adalah takdir, maka kana lahu, maka dia dapatkan mislu ajri syahida, mendapatkan pahala seperti pahala orang yang syahid. Dalam hadis itu tidak dijelaskan apakah orang itu meninggal atau tidak, tapi siapa saja yang tertimpa taun, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang syahid. Kalau sampai orang-orang itu wafat, mereka mati syahid. Kalau tidak wafat, mereka dapat pahala syahid. Maka bersyukurlah orang-orang yang kena Covid kemarin, karena Allah sedang memberikan rahmat sama orang itu. Itu ada hadis itu, hadisnya sahih. Tapi bukan jangan nyari-nyari penyakit ya Pak. Jangan nyari-nyari penyakit. Karena ada hadis lain yang sangat populer nih, yang udah sering heboh sekarang gara-gara wabah Covid, perdebatan antara Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Umar. Ketika di Damaskus ada wabah Covid, di sana ada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal akhirnya kena Covid, meninggal di sana di Damaskus waktu itu. Umar mau masuk ke sana, mau menemui pasukan Mu'adz bin Jabal, tidak berani. Abu Ubaidah bin Jarrah bilang, masuk saja, kita bertawakal kepada Allah. Jangan, di sana ada wabah, kita nggak boleh masuk. Perdebatan itu akhirnya datang Abdurrahman bin Auf. Aku punya ilmu tentang itu, kata dia. Lalu dia menyampaikan hadis, idza sami'tu bi ta'in fil ardi fala yadkhuluha wa idza waqa'a bil ardi fala yakhruju minha. Ya, enggak ada Pak ajaran agama yang mengajarkan pola karantina seperti ini. Cuma Islam. Itulah hebatnya Islam, maka bersyukurlah jadi orang Islam. Cari aja, ada enggak ajaran agama lain yang mengajarkan tentang pandemi, cuma Islam Pak. Kata Rasulullah, idza sami'tu bi ta'un bil ardi, apabila engkau mendengar ada ta'un yang sedang melanda di suatu wilayah, fala yadkhulu ilaiha, jangan engkau masuk ke dalamnya.
Wa idza waqa'a bil ardi, tapi kalau engkau sudah ada di dalam, fala yakhruju minha, jangan engkau keluar, nanti nularin orang lain. Hebat kan Islam? Itu hadis yang sederhana Pak, cuma 2 baris. Tapi itu menunjukkan kepedulian umat Islam terhadap lingkungan. Enggak ada ajaran agama yang seperti itu, ya. Itu luar biasanya orang Islam, umat Islam. Itu luar biasanya Rasulullah. Tahunnya entah wabahnya entah kapan Rasulullah sudah menyampaikan itu. Ya. Jadi itu hadis tentang syahid. Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang terkena, orang yang mendapatkan pahala syahid itu bukan cuma orang yang berperang di jalan Allah. Ada 5 kriteria. Nah, dalam hadis lain, hadis yang ditakhrij oleh Abu Daud, nomor hadisnya kalau tidak salah 3111 di bab yang ketiga, di jilid yang ketiga. Abu Daud itu kitabnya 4 jilid, Muslim itu 5 jilid, Bukhari 5 jilid, Ibnu Majah 4 jilid, 4 jilid tapi 2 kitab dijadiin 1. Ibnu Majah sama dengan Abu Daud. Nasai yang paling banyak sampai 7 gitu. Alhamdulillah semuanya saya punya tuh, kalau mau baca-baca di rumah ada. Ya. Rasulullah juga bertanya, cuma di Abu Daud babnya beda. Kalau itu bab syahid, di Imam Muslim di Abu Daud babnya bab jenazah. Jauh ya. Jauh beda bab jenazah. Rasulullah bertanya, man tu'aduna syahadat. Qalu, para sahabat menjawab, man qutila bisabilillahi ta'ala ya Rasulullah. Mereka orang yang terbunuh di jalan Allah, di perang membela agama Allah. Lalu Rasulullah berkata, qala man syahida sawa'u man qutila bisabilillah sab'un. Orang yang mati syahid yang sama dengan orang yang berperang di jalan Allah itu ada 7. Tadi kan 5 itu, sekarang 7 di hadis yang lain. Kata Rasulullah, al-mad'unun syahidun. Kalimatnya agak berbeda sedikit. Orang-orang yang tertimpa taun, mereka mati syahid. Al-mabtunun wasyahidun. Orang-orang yang tadi itu yang sakit perut, yang keracunan, mereka mati syahid. Wasahibil ghariqi wasyahidun. Orang yang mati tenggelam, mereka mati syahid. Ya. Wasahibi dzatal dzambi wasyahidun. Ini agak terjadi perdebatan nih yang dzatal dzambi. Orang yang terkena sakit selaput dada. Definisinya agak bingung. Ada yang bilang itu karena sakit jantung, ada segala hal, ada yang bilang itu sakit paru, pokoknya berhubungan dengan dada, mereka mati syahid. Wa man tamutu tahtal hadmi wa syahid. Orang yang mati ketimpa puing, atau orang yang tahtal hadmi itu runtuhan maksudnya. Orang lagi jalan ketimpa pohon rubuh, kan sering tuh. Agar dia ada badai lagi dari, tapi itu semuanya untuk kebaikan ya Pak. Atau ada pekerja bangunan yang ketimpa reruntuhan, itu mati syahid Pak. Mati syahid itu ada hadisnya sahih yang ditakhrij oleh Abu Daud. Yang berikutnya yang ke-7 adalah al-mar'atu tamutu bihamid, dia syahidatun. Perempuan yang wafat karena melahirkan, itu mati syahid. Jadi dalam hadis Imam Muslim itu ada 5 kriteria, dalam hadis yang ditakhrij oleh Abu Daud itu ada 7, 8 sama yang berperang di jalan Allah. Nah, para jemaah sekalian, ini pelajaran buat kita bagi orang-orang yang ingin mendalami ilmu hadis. Kadangkala para dai, para ustadz itu, atau secara umum perdebatan kita dalam permasalahan hukum dan permasalahan lain itu yang ketika membahas sumbernya adalah hadis. Ya kan, orang tuh sering kadang belajar satu hadis bilang, oh enggak, menurut hadis itu yang mati syahid 5. Misalnya contohnya itu ya, enggak, aku baca 7 gitu kan, berdebat, ada sama-sama sumbernya hadis gitu ya. Ketika ada itu, tapi itu bukan, kalau ini kebetulan bukan permasalahan hukum, bukan permasalahan fikih, tapi ketika menjadi permasalahan fikih pasti ini akan jadi permasalahan. Yang ada yang bilang 7, ada yang bilang 5. Biasanya para ulama hadis itu ketika ada hadis yang agak sedikit berbeda, tidak syad, tapi mereka akan melihat kualitas sanadnya. Dilihat nih, si A, si B, si C, si D sama nggak, hanya kedudukannya dengan yang hadis yang ini. Kalau sama, lihat
lihat matanya, konteks hadisnya tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, maka itu sama-sama bisa digunakan sebagai hujah. Nah, kelebihannya memang hadis itu sangat luas, jumlahnya ribuan, belum lagi sanadnya. Jadi, nah kadangkala sumber ikhtilaf ya, perbedaan di antara kita berhubungan dengan hukum itu biasanya sumbernya hadis. Bukan hadisnya yang salah, pemahaman kita yang tidak maksimal. Makanya kalau kita dulu di pesantren tuh begitu kita belajar hadis, kita minimal belajar lengkap kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i. Minimal 6 kita pelajari kitab itu. 6-6-nya kita baca tuh kitab. Ada yang 5.000 hadis, ada yang 4.700 sekian, rata-rata sekian di atas 4.000 hadis. Sehingga ketika ada permasalahan kita bisa membandingkan, oh ini hadis sama hadis sahih. Jadi tidak ada ikhtilaf di situ, tidak ada perbedaan. Di situ hanya pemahaman saja yang tidak maksimal. Kira-kira begitu para jemaah. Kita harus pandai-pandai menyikapi setiap permasalahan. Bagaimana dengan yang bencana itu, Pak? Karena seperti Lumajang kan, di Aceh, banyak kan sering terjadi bencana alam itu. Tidak termasuk nggak di dalam? Kalau melihat definisi sifatnya, sebabnya tidak pernah dibahas. Sebabnya karena gunung meletus, karena di Arab jarang nggak pernah ada gunung meletus gitu ya. Atau karena ada tsunami, sebabnya tidak dibahas. Tapi kriterianya masuk seperti kriteria yang tadi. Selama mereka dalam keadaan tidak sedang melakukan kemungkaran, selama kriterianya masuk, dia terkena meninggal karena sesuatu yang menyebabkan dia menderita, itu masuk mendapatkan pahala syahid ya, tapi tidak syahid hakiki seperti yang perang dalam agama ya, karena dalam perang agama kan mereka tidak dimandikan dan tidak dikafankan, langsung dikubur dengan baju-bajunya. Kalau itu secara fikih tetap dilaksanakan seperti biasa kafiatnya, cuma dia mendapatkan pahala syahid. Jelas ya? Saya kira itu para jamaah sekalian, mudah-mudahan tambahan pengetahuan buat kita semua. Kedepannya kita akan memulai kembali kajian tafsir yang pernah kita lakukan dan kita hentikan sekian lama. Kita akan mulai setiap hari Sabtu pada subuh. Cuman Sabtu ini kita belum bisa mulai, Sabtu depan ya Pak Asdepri ya, karena Sabtu ini saya mau pulang kampung dulu. Punya kampung. Saya kira itu ya, kampung istri. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.